Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 201-205. Ini dia, Dev. Dia tiba-tiba menjadi gila, bodoh, dan benar-benar duduk di kursi. Ketua, Billy menunjuk ke Dev, yang merupakan ketua. Yuki memandang Dev dan melihat Dev menyeringai pada dirinya sendiri. Kau bilang dia gila, bodoh. Yuki memandang Billy dan bertanya, ya, saya sudah memecatnya sekarang. Mungkin dia tidak tahan karena dipecat. Dan sekarang, tiba-tiba otak saya rusak. Billy mengangguk, tapi kata-kata Billy baru saja mendarat. Dan Yuki menamparkan wajah Billy dengan keras. Aku pikir otakmu yang rusak. Kan, setelah Yuki selesai berbicara, dia berjalan menuju Dev dan duduk di sebelah Dev. Kali ini, semua orang tercengang dan menatap Dev dan Yuki bersamaan. Billy bahkan lebih bingung. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah Ketua Chen dari perusahaan ini. Di masa depan, saya akan menyerahkan posisi ketua kepadanya. Saya harap Anda dapat menciptakan kejayaan yang lebih besar di bawah kepemimpinan Ketua Chen. Yuki menunjuk Dev dan berkata, Ketua Chen, kali ini semua orang terkejut. Dan kemudian mereka memandang Dev dengan tercengang. Dan semua orang di departemen penjualan tercengang. Kemudian mata Billy akan keluar. Melihat Dev menatapnya sambil tersenyum. Kakinya melunak. Dan dia jatuh langsung ke tanah. Ivana sangat ketakutan. Sehingga wajahnya langsung pucat. Dan mulutnya sangat lebar sehingga dia tidak bisa berbicara. Mona memandang Dev. Tidak bergerak seperti patung. Tapi mata Ivone tiba-tiba menjadi basah saat ini. Dia akhirnya tahu siapa wanita yang mengantar Dev dan menjemputnya adalah ketua Su di depannya. Memikirkan kesenjangan antara dirinya dan orang lain. Ivone merasakan sakit di hatinya seperti ditusuk jarum. Ivone mulai menertawakan dirinya sendiri. Menertawakan dirinya sendiri. Karena bodoh. Dia bahkan berpikir untuk menjadi pacar dan berpacaran dengan Dev. Mengingat bahwa Dev membantunya menyelesaikan pinjaman. Mengingat bahwa Dev dengan mudah meminta uang kembali dari perusahaan. Dan dengan mudah memenangkan kontrak Diamond. Ivone mengerti segalanya dibandingkan dengan keterkejutan, dan penyesalan semua orang di departemen penjualan. Eksekutif senior perusahaan lainnya bertepuk tangan satu demi satu menyambut Dev untuk menjabat. Riko di sudut mengepalkan tinjunya dengan erat saat ini. Dia menyesal dan benar-benar ingin memberi dirinya 2 pukulan. Jika dia bisa bersikeras berdiri di sisi Dev dan bersikeras mengikuti kelompok Dev. Tetapi, kenapa dia menjauhinya? Sekarang, baru saja dia membuang peluang besar. Tetapi tidak ada hal seperti itu di dunia. Jika Anda melewatkan kesempatan, Anda akan melewatkannya selamanya. Dev, apakah kamu tidak berbicara dengan semua orang? Yuki memandang Dev dan tersenyum sedikit. Semua orang di perusahaan melihat pandangan Yuki pada Dev dan tahu apa hubungan mereka. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Departemen lain, perusahaan melakukan bisnis seperti biasa. Mari
kembali bekerja, dan departemen penjualan akan tetap tinggal. Setelah Dev selesai berbicara, semua departemen lain pergi. Tunggu dan lihat saja. Departemen penjualan akan sial. Saya tahu bahwa Billy telah menargetkan Direktur Chen saat ini. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia terkait. Pergi ke departemen penjualan adalah untuk mengalami kesialan hidup. Departemen penjualan akan mengalami gempa bumi besar. Dan diperkirakan banyak orang akan dipecat. Billy, Ivana, dan seluruh departemen penjualan, semuanya sedikit gemetar ketika mereka mendengarkan diskusi dari departemen lain. Wajah Billy sudah menjadi abu saat ini. Dia tahu bahwa dia sudah selesai, benar-benar selesai. Dan Mona menatap Dev dengan ekspresi rumit. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Dev padanya. Lagi pula, dia bahkan menargetkan Dev pada awalnya. Namun, banyak orang di departemen penjualan mengalihkan pandangan mereka ke Yvonne untuk meminta bantuan. Lagi pula, yang mengikuti Dev di sini. Dan itu hanya Yvonne. Pada awalnya, mereka semua mengira Yvonne dan Dev adalah pasangan. Tidak ada yang akan mengira bahwa Dev akan menjadi pacar dari ketua perusahaan. Tetapi pada saat ini, Yvonne sedikit menundukkan kepalanya. Dan air mata terus mengalir di matanya. Mata Dev menyapu semua orang di departemen penjualan. Jadi mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani menatap langsung ke mata Dev. Kemudian Billy membenamkan kepalanya sangat rendah, berharap dia bisa menemukan lubang untuk digali. Billy, menurutmu pantaskah aku duduk di posisi ini? Sepertinya kau baru saja menendangku keluar. Dev memandang Billy dan bertanya dengan ekspresi lucu. Billy terkejut. Cocok. Ini adalah posisi yang disiapkan untuk Direktur Chen. Tapi saya pikir posisi manajer penjualan tidak cocok untuk Anda duduki. Begitu suara Dev jatuh, Billy buru-buru meminta maaf kepada Dev dengan wajah sedih. Direktur Chen, akulah yang melihat orang dan meremehkan. Dan aku tidak tahu diri. Tolong maafkan aku kali ini. Aku sudah bekerja di perusahaan ini selama bertahun-tahun. Sulit untuk mendapatkan posisi manajer. Memaafkanmu, Dev. Tersenyum dingin ketika kamu memecatku barusan. Apakah kamu pernah berpikir untuk memaafkanku? Tubuh Billy semakin gemetar. Dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Saya mengumumkan bahwa Anda sebagai manajer penjualan resmi dipecat. Mulai hari ini, Anda bukan lagi karyawan perusahaan. Dev berkata dengan keras. Direktur Chen, jangan. Billy berteriak seperti orang gila. Lalu menatap Mona, bantu aku bicara. Aku tidak ingin dipecat. Mona memandang Billy seperti itu. Dia hanya bisa menggigit bibirnya dan berkata kepada Dev, Direktur Dev, bisakah kamu? Tetapi sebelum Mona selesai berbicara, Dev melambaikan tangannya dan berkata, saya akan menunjukkan sesuatu kepada Anda terlebih dahulu. Jika Anda sudah selesai melihatnya, dan Anda masih ingin bersyafaat untuk Billy, saya bisa menjanjikan itu kepada Anda. Saat Dev berbicara, dia menyalakan proyektor slide di ruang konferensi. Semua orang menatap dinding putih, bertanya-tanya apa yang ingin Dev perlihatkan kepada Mona. Namun, ketika dia menyalakan proyektor slide, gambar Billy bersama gadis-gadis lain muncul, termasuk beberapa catatan obrolan mesum yang membuat
Mona terpana. Billy memandang dirinya sendiri dalam gambar, tercengang untuk sementara waktu. Dan kemudian dia ingin menghancurkan proyektor slide seperti orang gila. Ini semua palsu. HOAX. Titik-titik. Dev menendang Billy ke bawah dan kemudian menginjaknya. Proyektor slide masih diputar. Pada akhirnya, ada gambar Billy bersama Ivana bermesraan. Kali ini, Mona sepertinya dipukul keras dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, Yvonne dengan cepat mendukungnya. Ivana melihat dirinya sendiri di layar. Tidak peduli seberapa licik dia, wajahnya memerah saat ini. Sial. Dia terlalu tak tahu malu. Aku selalu berpikir Ivana dan Mona adalah teman baik. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa Ivana adalah orang yang tidak tahu malu, mengenal orang dan wajah, tetapi tidak hati. Tidak heran, Ivana selalu bersama Mona sepanjang waktu. Ternyata, dia memiliki rencana lain. Bah, aku paling benci orang seperti ini. Pelacur tak tahu malu. Semua orang terkejut. Dan kemudian mereka semua mencaci Ivana. Ivana merasakan cacian dan omelan semua orang. Dan seluruh tubuhnya akan runtuh. Setelah selesai memutar, Dev mematikan proyektor slide, memandang Mona dan berkata, apakah Anda masih ingin bersyafaat untuk Billy? Ini seperti yang saya katakan sebelumnya. Billy ini tidak cocok untuk Anda. Mona berdiri tercengang, dan setelah beberapa saat, kemarahan meledak di matanya dan berjalan cepat ke Ivana. Mona, dengarkan penjelasanku. Billy yang merayuku. Dia merayuku. Dan dia juga menggunakan uang untuk membeliku. Ivana dengan kuat mendorong tanggung jawab ke Billy. Ivana, kamu tidak tahu malu. Kamu merayuku. Kamu ingin aku membantumu di perusahaan. Berpura-pura minum terlalu banyak dan mabuk. Biarkan aku membantumu kembali ke kamarmu. Dan kemudian, kamu melepas pakaianku. Dasar jalang. Billy yang diinjak oleh Dev. Dia hanya bisa memarahi Ivana dengan putus asa. Melihat ini, Dev langsung mengangkat kakinya. Billy melompat dan bergegas menuju Ivana. Tamparan keras menghantam wajah Ivana. Ivana menutupi wajahnya dan menatap Billy. Kamu bajingan. Kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu hanya mencintaiku. Dan kamu juga hanya mengincar uang Mona. Ketika kamu bersamanya, aku tidak berharap kamu mengikuti aku seperti itu. Banyak wanita berselingkuh, tak mau kalah. Ivana bertarung dengan Bilim. Segera, keduanya berkelahi, dan pakaian mereka menjadi compang camping. Dan wajah Billy berlumuran darah. Keamanan. Tendang mereka berdua untukku. Yuki memandang mereka berdua seperti itu. Dan berkata dengan kesal. Beberapa penjaga keamanan bergegas masuk, siap untuk mengusir Billy dan Ivana. Mona, aku salah. Aku salah. Tolong bantu aku. Bantu aku. Titik-titik. Billy tidak ingin pergi. Dan memeluk kaki Mona dengan erat. Mona memandang Billy dengan jijik dan menendang Billy dengan satu tendangan. Billy ingin bergegas, tetapi diseret oleh penjaga keamanan. Kenapa? Kenapa? Aku tidak bersalah. Billy meraung. Tetapi tidak ada yang mengasihani dia. Baik Billy dan Ivana diseret. Mereka semua dipecat. Dan semua orang di departemen penjualan dalam bahaya. Lagi pula, mereka semua mengejek Dev untuk menjilat Billy. Dev melirik kerumunan dan kemudian berkata, perusahaan masih
kekurangan manajer umum. Jadi posisi ini akan diserahkan kepada Mona. Adapun posisi manajer penjualan, biarkan Yvonne mengambil posisi itu. Saya harap kalian berdua bisa bekerja keras, mengembalikan kejayaan perusahaan. Setelah Dev selesai berbicara, semua orang di departemen penjualan bertepuk tangan. Mona langsung tercengang. Dia berpikir bahwa Dev akan menyalahkannya atau bahkan memecatnya. Dan Dev tidak akan menggunakannya di perusahaan ini. Bagaimanapun, sikapnya terhadap Dev pada awalnya tidak baik, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan memberikan dirinya posisi sebagai manajer umum yang membuat Mona tidak dapat percaya. Mona, berterima kasihlah kepada Direktur Chen. Cepat, seseorang mengingatkan Mona. Baru kemudian Mona bereaksi dan buru-buru berkata kepada Dev, tidak, Direktur Chen. Terima kasih. Saya pasti akan bekerja keras. Setelah Mona selesai berbicara, dia menarik Yvonne. Di sebelahnya Yvonne berterima kasih kepada Direktur Chen. Yvonne menatap Dev dengan tatapan kosong dan berkata, terima kasih, Direktur Chen. Dev melihat ekspresi Yvonne dan sebenarnya merasa sedikit tertekan. Tetapi, perasaan tidak bisa dipaksakan. Posisi orang lain tetap sama. Mari kita semua kembali bekerja. Setelah Dev selesai berbicara, semua orang menghela nafas lega. Dev tidak menyalahkan mereka, yang membuat orang-orang di departemen penjualan ini merasa berterima kasih kepada Dev. Semua orang pergi melihat punggung Yvonne. Dev ingin mengejar dan menjelaskan, tetapi Yuki ada di samping, dan Dev tidak bergerak pergi. Lebih baik mengatakan sesuatu dengan jelas kepadanya. Aku juga akan pergi. Setelah Yuki selesai berbicara, dia bangkit dan pergi. Dev menyusul Yvonne dan memanggilnya ke samping. Yvonne, aku sebenarnya dari dulu memperlakukanmu sebagai adik perempuanku sejak awal, dan aku tidak bermaksud menipumu. Hanya saja orang tuaku salah paham dengan Yuki, jadi aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Dev tidak bermaksud menyembunyikannya. Kakak Dev, kamu tidak perlu menjelaskan itu semua. Angan-anganku sendiri. Kamu akan baik-baik saja sekarang. Dan aku masih muda. Jadi aku pasti dapat menemukan pacar yang cocok. Yvonne mencoba yang terbaik untuk tersenyum. Yah, aku yakin kamu bisa menemukannya. Dev mengangguk. Sesampainya di rumah Su, Dev buru-buru bertanya, setelah melihat Elias Gu, Penatua Gu. Benarkah pendeta tahu sudah kembali? Elias Gu mengangguk ya. Tuan Xiao telah kembali. Kalau begitu saya harus mengganggu Penatua Gu. Cepat bawa aku ke sana. Dev sedikit tidak sabar. Tuan Chen. Memang benar. Pendeta tahu sudah kembali. Tapi, wajah Elias Gu malu. Penatua Gu. Katakan saja. Langsung. Jika kamu ingin uang, aku bisa mendapatkannya bersama. Kata Dev. Penatua Gu. Berapa harganya? Kamu bisa mengatakannya saja. Pena, roh dan cinabar itu untuk mata bibi. Dev harus menggunakan pena roh dan cinabar. Yuki berkata saat ini, dia tahu apa yang dilakukan Dev dengan dua hal ini. Ketika Dev memberinya daftar obat, itu juga ada di sana. Dan Yuki benar-benar mencarinya dengan hati-hati, dan bahkan menawarkan hadiah. Tetapi hal semacam ini jarang dan sulit didapat. Elias Gu menggelengkan kepalanya. Tuan Chen. Nona Su, guru tahu tidak meminta uang.
Bagi mereka yang telah memasuki dunia Dao, uang adalah sesuatu di luar tubuh. Tetapi guru Tao memiliki seorang putri. Dan sekarang, dia sakit parah dan mencari obat. Semua dokter terkenal tidak memiliki obat. Jadi dia berharap menggunakan pena, roh dan cinabar untuk meminta Tuan Chen membantu putrinya menyembuhkan. Ketika Dev mendengar ini, dia segera mengerti bahwa seharusnya Elias Gu mengatakan bahwa dia ahli dalam pengobatan. Dan Master Taoist Barnes Xiao mengusulkan kondisi ini. Tetapi selama itu bukan kegagalan organ dan orang tua yang sekarat. Dev punya cara untuk menyembuhkannya. Pena tua. Ada apa dengan Putri Master Barnes? Dev bertanya. Saya tidak begitu tahu. Tetapi memang benar, mendengar bahwa putrinya telah kedinginan dan sakit sejak dia masih kecil. Dan tubuhnya seperti jatuh ke dalam gua es. Dia tidur dengan banyak tempat tidur setiap hari. Tetapi itu tidak membantu. Sudah bertahun-tahun dan dia telah mencari ke banyak tempat. Tidak ada gunanya. Kali ini dia pergi jauh untuk mencari perawatan medis. Tetapi dia kembali tanpa hasil. Memang benar bahwa pendeta tahu juga untuk putrinya. Dia pernah mencari dokter di kuil Tao. Dan dia bersedia memberi amal. Dia ingin mengumpulkan pahala untuk dirinya sendiri dan membuat putrinya lebih baik. Tetapi setelah bertahun-tahun, sepertinya tidak berpengaruh. Elias Gu menjelaskan. Tubuhnya seperti jatuh ke gua es. Sudut mulut Dev sedikit terangkat. Dia mengerti sesuatu dan berkata kepada Elias Gu, "Pena tua, tolong bawa kami ke sana sehingga saya bisa melihat penyakit Putri Taoist Barnes." Dev tidak mau menunggu. Dia harus mendapatkan pena, roh dan cinabar sesegera mungkin agar mata ibunya bisa disembuhkan. Oke, ayo pergi sekarang. Elias Gu mengangguk. Kedua mobil berangkat dari Hotel Regal dan langsung menuju Gunung Leiming. Kuil Guntur terletak di Gunung Leiming. Gunung Leiming adalah gunung terbesar di seluruh Jiangbei, dan gunung itu tinggi dan lebat dengan hutan lebat. Gunung membangun pemandangan yang menggelegar. Hanya ada jalan pegunungan yang berkelok-kelok di kuil Guntur, dan tidak mudah untuk berjalan. Tetapi karena kuil Guntur terkenal, banyak turis datang untuk berdoa memohon berkah setiap hari. Tuan Chen, kita hanya bisa naik berjalan kaki di kaki Gunung Leiming. Elias Gu berkata, pergi berjalan kaki. Dev mengangguk. Sebenarnya, Dev tahu tentang kuil Guntur ini. Tetapi, dia tidak pernah mengunjunginya sekalipun. Benito menjaga mobil di bawah. Dev, Elias Gu, Yansen, Juansu dan Yuki. Semuanya memanjat Gunung Leiming. Dengan Dev di sekitar, keselamatan Elias Gu secara alami tidak menjadi masalah. Jadi Benito tidak perlu melindungi dirinya. Yuki memandangi pepohonan hijau dan jalan gunung. Dia sangat bersemangat sehingga dia terus berlari dan berhenti. Terkadang berteriak beberapa kali, "Yuki, jika kamu terus seperti ini, jika kamu tidak dapat mencapai puncak gunung, kamu mungkin akan lelah dan berbaring." Juansu memperingatkan, "Yuki, di awal mendaki gunung, Anda bersemangat dan tidak lelah. Tetapi Anda tidak akan bisa mendaki nanti. Jadi Anda perlu menyimpan kekuatan fisik Anda dari awal." "Saya baik-baik saja." Yuki tidak mendengarkan sama sekali. Dan Juansu tidak ada hubungannya. Sekarang sudah sore. Berbicara secara logis, ada lebih banyak turis yang turun gunung daripada mereka yang naik gunung. Tetapi,
Dev dan yang lainnya datang dan melihat banyak turis bergegas menuju gunung. Ayo cepat. Hari ini saya mendengar bahwa kuil Guntur telah mengundang saudara Tao seperguruan Taois Wagner. Dia adalah reinkarnasi dari yang abadi. Keterampilannya sangat kuat. Kita harus bergegas dan membiarkan Taois Wagner memperlihatkan kita kemampuannya. Saya mendengar bahwa Taois Wagner juga mengunjungi sekali tahun lalu. Dan hanya 10 orang yang dipilih untuk menggambar undian untuk ramalan. Dan itu sangat efektif. Ada pasangan yang telah menikah selama lebih dari 10 tahun dan tidak memiliki anak. Setelah dilihat oleh Taois Wagner, mereka melahirkan seorang anak di tahun kedua. Bocah gemuk besar, apa ini? Saya mendengar bahwa ada seseorang yang telah lumpuh seumur hidup, dan dia telah disukai oleh Taois Wagner. Kami menyusul kami hari ini, tetapi kami harus pergi dengan cepat. Saya mendengar bahwa Tao Wagner datang kali ini untuk mengobati putri pemimpin Tao, dan dia juga membawa harta karun. Turis di jalan gunung banyak berbicara, dan kecepatan mendaki gunung juga sedikit dipercepat. Dev mendengarkan komentar para turis, dan dia mengerti mengapa orang-orang ini semua bergegas ke puncak gunung di sore hari. Tuan Chen, Taois Wagner, ini adalah kakak dari Taois yang tidak sia-sia. Dia dulu adalah kepala kuil Guntur ini. Kemudian, setelah diteruskan ke Taois Barnes, Taois Wagner pergi mengembara. Dia kembali sekali tahun lalu dan bergerak menjadi Taois yang sia-sia. Dia mencoba mengobati penyakit putrinya, tetapi tidak berhasil. Dan kemudian dia pergi. Dan kali ini dia kembali. Seharusnya pengobatan untuk putrinya kali ini tidak akan sia-sia. Elias Gu mengikuti Dev untuk menjelaskan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu ayo, cepat pergi. Kita tidak bisa membiarkan Taois Wagner menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu. Kalau begitu, kita tidak akan bisa mendapatkan pena roh dan Cinabar. Ketika Yuki mendengar ini, dia buru-buru mendesak. Ketika semua orang mendengarnya, mereka juga merasa bahwa ada beberapa kebenaran. Jadi mereka mempercepat langkah. Mereka hanya Dev yang masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya dan berkata dengan sedikit senyum, "Jangan khawatir, Taois Wagner tidak dapat menyembuhkannya. Bagaimana kamu tahu dia tidak akan sembuh?" Yuki memandang Dev dengan aneh dan bertanya, "Aku bilang kalau dia tidak bisa disembuhkan. Dia pasti tidak akan sembuh. Tunggu dan lihat saja." Dev tersenyum dan tidak menjelaskan kepada Yuki. Setelah kelompok itu mencapai tengah gunung, kecepatan Yuki melambat secara signifikan. Dan dia berkeringat dan terengah-engah. "Aku tidak sanggup lagi. Aku harus istirahat sebentar. Aku benar-benar tidak bisa berjalan." Yuki duduk di batu besar di sampingnya. "Apa yang saya katakan tentang Anda di awal, Anda hanya tidak mendengarkan. Apakah Anda merasakannya sekarang?" Juansu menegur Yuki, tapi tidak peduli apa yang dikatakan Juansu. Yuki tidak bisa berjalan. "Wagner, kalian semua pergi dulu. Aku akan menemani Yuki di belakang. Kita akan menyusul sebentar lagi." Dev melihat bahwa Yuki benar-benar tidak bisa berjalan. Tetapi mereka tidak bisa tinggal dan menunggunya. Jadi dia berkata kepada Elias Gu, "Baiklah, saya akan naik dulu dan membuat pengaturan terlebih dahulu dan memberi tahu Taois Barnes." Elias Gu mengangguk. Juansu melirik Yuki, tersenyum sedikit. "Baru-baru ini
dan kemudian berkata kepada Dev Tuan Chen, "Saya akan menyerahkan Yuki kepada Anda." Setelah berbicara, beberapa orang terus memanjat, sementara Dev duduk di sebelah Yuki. "Aku tidak bisa berjalan lagi. Kenapa kamu tidak menggendongku?" Yuki mengedipkan matanya dan tersenyum. "Aku tidak akan menggendongmu. Kamu masih memiliki kekuatan." Dev menggelengkan kepalanya. "Tidak. Aku benar-benar tidak punya kekuatan." Yuki bahkan mengikuti Dev dengan cara centil. Dev memandang Yuki seperti itu, dan jantungnya berdenyut. "Dan saya harus mengatakan, Yuki benar-benar cantik. Meskipun emosinya kadang-kadang agak meledak-ledak, dia masih sangat baik." Dev meraih tangan Yuki. Yuki menyusut ketakutan, tetapi Dev memegangnya dengan erat. Yuki tidak punya cara untuk membebaskan diri. Wajah Yuki tiba-tiba memerah. Dia menggigit bibirnya dengan erat. Tidak berani menatap Dev. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.